kondisi politik Sulsel setelah Nurdin Abdullah tersandung kasus korupsi. Untuk kategori disiapkan menjadi calon wakil Andi Sudirman Sulaiman, DPD PAN Kabupaten Goa, Kusnia Den Talendra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini saya kembali tampil sebagai Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia (PTIP), lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat dan sobat Ipiso, kali ini saya ingin menganalisis terkait kondisi politik Sulsel setelah Nurdin Abdullah tersandung kasus korupsi. Yang saya akan bahas yaitu PDIP, PAN, PKS berebut jatah wakil Andi Sudirman Sulaiman. Siapa yang beruntung? Karena memang selalu menjadi tradisi dalam setiap perebutan calon wakil ketika ada pasangan kepala daerah yang bermasalah secara hukum atau yang lain-lainnya sehingga dinonaktifkan atau dinyatakan diganti oleh pemerintah, maka tentu akan muncul wacana pengganti bagi figur yang tergantikan. Dalam hal ini Andi Sudirman Sulaiman yang tadinya adalah wakil gubernur otomatis menjadi gubernur definitif dalam waktu dekat, menggantikan Nurdin Abdullah yang telah tervonis tersandung kasus korupsi, sahabat dan sobat Ipiso. Nah, kondisi ini karena jabatan Andi Sudirman Sulaiman ketika definitif masih hampir 2 tahun, kurang lebih 18 sampai 19 bulan atau hampir 2 tahun, tentu partai-partai pengusung berharap Andi Sudirman Sulaiman dalam waktu dekat setelah definitif mencari pengganti dirinya atau mencari posisi wakil gubernur, membantu dia menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan PR-nya sampai September 2023, karena masa jabatan pasangan Nurdin Abdullah Andi Sudirman Sulaiman berakhir September 2023. Artinya Andi Sudirman Sulaiman setelah definitifkan menjadi gubernur akan berakhir masa jabatannya di September 2023. Nah, kondisi yang sangat sempit ini membuat Andi Sudirman membutuhkan partner, membutuhkan wakil untuk bisa bergerak cepat, melaju kencang untuk membangun Sulawesi Selatan, untuk menyelesaikan segala problem-problem yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, dan terkhusus untuk mensukseskan apa yang menjadi visi misi mereka ketika berkampanye bersama Nurdin Abdullah di 2018 lalu, sahabat dan sobat Ipiso. Nah, kembali pada diskusi yang akan kita kembali pada tema yang akan saya analisis. PDIP, PAN, PKS berebut jatah wakil ASS, siapa yang beruntung? Nah, tentu dalam hal ini Andi Sudirman Sulaiman memiliki hak untuk menentukan sikap apakah harus memilih wakil, mencari wakil, atau tidak perlu. Cukup dia dengan Pak Sekretaris Provinsi, Seprov, melanjutkan sampai September 2023. Namun tentu dalam kondisi saat ini banyaknya PR yang tertinggal dari Nurdin Abdullah, tentu kacamata politik, kacamata publik, kacamata birokrasi sangat mengharapkan Andi Sudirman Sulaiman tetap menentukan atau mencari wakil untuk membantunya.
Tentu ada dua hal yang membuat Andi Sudirman Sulaiman disarankan untuk mencari wakil. Pertama, kebutuhannya sampai di September 2023, yaitu sampai berakhir masa jabatannya. Yang kedua, dia sudah bisa menentukan sejak dini, sejak dari sekarang, calon wakilnya untuk membantunya sampai di September 2023 dan selanjutnya langsung berpasangan dengan dia di Pilgub 2024. Nah, ketika pilihan-pilihan itu dilakukan Andi Sudirman Sulaiman, mari kita membedah siapa yang beruntung, baik dari kader partai kah atau dari kalangan profesional. Karena menurut kajian saya sebagai direktur eksekutif PT Indeks Politik Indonesia, sebagai analis dari PT IP, saya melihat ada dua penentu jika Andi Sudirman Sulaiman memutuskan untuk memilih wakil untuk membantunya atau memilih wakil selain membantunya sampai September 2023 juga untuk jangka panjang menjadi wakilnya di Pilgub 2024. Yang pertama tentu partai pengusung, PDIP, PAN, dan PKS. Tiga partai pengusung ini yang mengusung pasangan NA, Andi Sudirman Sulaiman memenangkan Pilgub 2018 lalu. Namun yang kedua yang jadi penentu adalah sosok seorang Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman. Beliau adalah kingmaker yang menjadi suksesor keberhasilan NA Andi Sudirman Sulaiman memenangkan Pilgub. Pada saat itu dengan kekuatan finansialnya yang membackup full pasangan ini dan juga pengaruh politik nasionalnya yang membackup full pasangan ini, sehingga ada dua yang bisa menentukan. Pertama, partai pengusung, yang kedua adalah Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman tentunya. Kalau misalnya beliau ingin mendorong seseorang, maka yakin dan percaya ketiga partai pengusungnya akan menerima figur tersebut. Karena tentu banyak hal yang membuat Andi Amran Sulaiman bisa meyakinkan ketiga partai ini, PDIP, PAN, dan PKS. Tentu hal yang utama adalah karena beliau memiliki kontribusi besar di 2018 yang menguntungkan PKS, yang menguntungkan P3, yang menguntungkan PAN. Dan tentu PDIP, PAN, dan PKS ingin membangun hubungan jangka panjang, hubungan politik jangka panjang dengan Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman, sahabat dan sobat episode. Namun ketika Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman tidak ingin mencampuri dan netral dalam wilayah itu, maka tentu partai politik dan lobby-lobby Andi Sudirman Sulaiman akan menjadi penentu siapa yang akan digandeng oleh Andi Sudirman Sulaiman untuk membantunya. Apakah itu untuk keperluan hanya sampai September 2023 atau kepentingan jangka panjang mulai dari wakil sampai September dan menjadi wakil berikutnya untuk Pilgub 2024. Sahabat dan sobat episode, kita bedah satu persatu. Dari tiga partai pengusung, dari PDIP yang menguat, ada satu nama, Dr. Haji Alimuddin. Dia adalah Ketua Umum Kerukunan Keluarga Turatea. Dia dikenal sebagai seorang pengusaha sukses, pemilik kampus Universitas Megareski ini, dan juga politisi senior, bendahara umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Sulawesi Selatan. Beliau juga secara geopolitik berasal dari selatan. Beliau berdarah Jiniponto, sangat masuk dalam wilayah geopolitik untuk kebutuhan geopolitik dari Andi Sudirman Sulaiman yang berasal dari Kabupaten Bone, sahabat dan sobat Yusuf. Yang kedua, tentu dari Partai Amanat Nasional, PAN. Partai Amanat Nasional ini ada nama mantan Bupati Maros Attarahman menjadi teratas untuk kategori disiapkan menjadi calon wakil Andi Sudirman Sulaiman. Walaupun beliau ini berasal dari politisi, namun 2 periode menjadi bupati, saya pikir cukup membuatnya menjadi orang yang memiliki pengalaman birokrasi selama 10 tahun memimpin Kabupaten Maros dan tergolong cukup sukses memimpin Kabupaten
Maros terbukti penggantinya Andi Khaidir Sam dan wakilnya sukses memenangkan Pilkada Maros karena tentu pengaruh dari Atta Rahman. Kemudian yang kedua, ada bendahara PAN Samsudin Carlos Karelagu. Dia tentu bisa menjadi alternatif kalau Atta Rahman tidak mau. Yang kedua ada Irfan AB, Andi Irfan AB, ini anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi PAN. Dia dikenal sebagai Bapilu di Partai Amanah Nasional. Kemudian ada ketua DPD PAN Kabupaten Goa, Husnia Den Talenrang. Beliau ini adik Kapolda Metro Jaya. Tentu nama besar keluarganya dan kesuksesan dia di perhelatan politik Kabupaten Goa membuat namanya masuk dalam daftar yang dianggap sangat layak untuk dipertimbangkan oleh Andi Sudirman Sulaiman atau Partai PAN untuk didorong menjadi atau diusulkan menjadi calon wakil gubernur Andi Sudirman Sulaiman, sahabat. Kemudian tentu dari kader PKS ada nama Sri Rahmi. Sri Rahmi ini sudah 2 periode di DPRD provinsi, di DPRD Kota Makassar pun kalau tidak salah 2 periode. Ini Ibu Sri Rahmi ini pengalamannya sangat luar biasa. Juga berasal dari selatan, dia dari Kabupaten Bantaeng, masuk kategori geopolitik juga. Dan ada namanya Arya Diarsal, politisi senior PKS, juga berasal dari Kabupaten Selayar, sahabat dan sobat. Ibu, ketika harus dari kader partai pengusung, maka nama-nama ini kelihatannya berada pada daftar nama-nama yang potensi diusulkan oleh partainya masing-masing untuk mendampingi Andi Sudirman Sulaiman. Namun tentu kalau dilihat dari perjalanan politik dan birokrasi Andi Sudirman Sulaiman, dia berasal dari teknokrat. Beliau sejak lulus atau selesai kuliah di Universitas Hasanuddin langsung mendaftar dan masuk perusahaan di Singapura, dan nanti dia kembali di sini ke Sulawesi Selatan ketika ditarik dan diajak untuk berpasangan dengan Nurdin Abdullah di Pilgub 2018 kemarin, sehingga dia betul-betul minim pengetahuan politik. Di birokrasi pun saya pikir masih tergolong minim, karena menjadi seorang manajer di perusahaan bukan berarti cukup untuk bisa memimpin sebuah jabatan kepala daerah sekelas gubernur, apalagi sekelas provinsi Sulawesi Selatan, daerah yang teratas atau terkhusus di kawasan Indonesia Timur, sahabat dan sobat episode. Nah, jejak pendapat yang dikumpulkan oleh PTIP rata-rata dari kalangan akademisi, praktisi hukum, praktisi pemerintahan, kalangan aktivis memberikan saran dan masukan kepada PTIP agar sebaiknya Andi Sudirman Sulaiman itu menggandeng birokrasi, agar Andi Sudirman Sulaiman bisa sangat terbantu untuk memanage birokrasi di Pemprov Sulawesi Selatan, sehingga dia bisa leluasa memainkan peran-peran politiknya, karena menjadi gubernur itu adalah jabatan politik. Dari manapun asalnya, otomatis menjadi gubernur itu sudah masuk kategori jabatan politis, sehingga peran yang harus dimainkan Andi Sudirman adalah jabatan-jabatan politis yang lebih dominan, sehingga dibutuhkan seorang wakil yang memiliki pengetahuan birokrasi yang kuat untuk menata pergerakan birokrasi, sehingga birokrasi bisa menjalankan fungsi-fungsinya dengan benar, dengan menggunakan serapan anggaran yang efektif dan tepat sasaran, sahabat dan sobat episode. Dari non parpol partai pengusung, dia juga kategori birokrasi dan
masuk geopolitik. Apakah untuk kepentingan hanya sampai September 2023 atau Andi Sudirman Sulaiman mencari wakil birokrasi dan cocok untuk diperpanjang menjadi wakilnya di 2024? Ada beberapa nama yang diusulkan oleh beberapa pemerhati politik kepada PTIP dan juga menjadi analisis di PTIP yang dianggap tepat untuk bisa membantu dan mendampingi Andi Sudirman Sulaiman, sahabat dan sobat IBSO. Dari non parpol, partai pengusung, birokrasi dan memiliki geopolitik yang sesuai kebutuhan Andi Sudirman Sulaiman. Nama teratas ada nama Iksan Iskandar Karindindra. Dia adalah Bupati JT Ponto 2 periode. Saat ini berada pada periode keduanya, akan berakhir Desember 2023. Dia tokoh dari selatan, walaupun dia Bupati JT Ponto, tapi dia berdarah Takalar dan Goa. Karena ibu beliau adalah asli dari Sandrobone, asli Kabupaten Takalar. Dan kalau berbicara Sandrobone, orang sudah berbicara Kabupaten Goa. Karena Sandrobone adalah asal muasal seluruh raja-raja yang ada di kerajaan Goa dan di Makassar, Talo, sahabat dan sobat bisa. Kemudian yang kedua, ada nama Muhammad Firdaus Demanye. Ini yang menarik, sahabat dan sobat bisa. Kakak kandung Kapolda Metro Jaya. Dia adalah Kadipre Telkom kawasan Indonesia Timur. Beliau adalah pejabat setingkat BUMN. Pengalaman birokrasinya sangat luar biasa. Saat ini, kalau tidak salah dia adalah Kadipre Indonesia Timur di PT Telkom BUMN. Sahabat dan sobat IBSO. Muhammad Firdaus Demanye saat ini disebut-sebut namanya sementara menatap Pilkada Takalar dan atau Pilkada Pilwali Makassar. Salah satu dari ini katanya akan ditatap oleh kakak kandung Kapolda Metro Jaya ini. Namun karena dia berasal dari geopolitik yang sangat seksi dari Kabupaten Goa dan Takalar, beliau juga adalah cucu dari kerajaan Goa, berdarah kerajaan Goa. Ada tentu Muhammad Firdaus Demanye ini adalah figur yang seksi. Kalau misalnya Andi Sudirman Sulaiman membutuhkan birokrasi berpengalaman dan juga membutuhkan figur birokrat dan geopolitik yang kuat. Misalnya ketika di Pilgub 2024 Adnan Puricita muncul sebagai lawan kuat dari Andi Sudirman Sulaiman. Tentu nama Iksan Iskandar Karindindra dan Muhammad Firdaus Demanye bisa masuk kategori calon yang tepat untuk digandeng sebagai wakil. Selain pengalaman birokrasinya, juga bisa memecah geopolitik Adnan Puricita di Kabupaten Goa dan di daerah selatan pada umumnya, sahabat dan sobat IBSO. Karena Iksan Iskandar Karindindra ini istrinya adalah Hamsiah Karengintang, itu adalah putri Malingkai mantan Bupati Bantaeng yang berasal dari Kabupaten Goa. Jadi Iksan Iskandar ini bisa mewakili 3 daerah, bisa bahkan sampai 4, mulai dari Bantaeng, JT Ponto, Takalar dan Goa. Sedangkan Muhammad Firdaus Demanye asli Goa, Takalar, artinya geopolitik yang sangat seksi untuk daerah selatan. Namun di antara kedua ini masih ada nama ketiga yang juga tidak kalah seksi. Dia adalah Yusuf Someng. Yusuf Someng ini mantan Sekda Kabupaten Goa, kemudian menjadi Kepala Inspektorat Sulawesi Selatan di era Syahrul Yassin Limpo dan pernah menjadi pejabat bupati di Bulukumba. Dia pernah menjadi PLT Bupati di Bulukumba, sahabat dan sobat IBSO. Tentu ketiga nama ini, Iksan Iskandar Karindindra, Muhammad Firdaus Demanye, Muhammad Yusuf Someng adalah solusi ketika Pak Andi Sudirman Sulaiman membutuhkan birokrat dan juga membutuhkan perwakilan geopolitik yang kuat untuk persiapan menuju 2024. Kalau misalnya kebutuhannya lain, di sini ada juga nama Ashari Fasiri Karen Raja.
dia adalah putra Raja Milo, saat ini Kepala Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan. Nah, kalau dari utara ada nama Tanri Balilamo. Dia pernah menjadi PLT Gubernur 5 kali berturut-turut di Sulawesi Selatan. Dia pensiunan TNI, Maijen Tanri Balilamo ini pensiunan Jenderal Bintang 2, dan kemarin sempat menjadi rival politik dari adik Sudirman Sulaiman karena dia maju berpasangan dengan Agus Arifin Nukman. Namun tentu pengalaman birokrasi beliau patut membuat namanya patut dipertimbangkan. Kemudian ada nama Andi Basming Matayang, Bupati Lu saat ini. Dia adalah seorang birokrat senior pula. Ketika Andi Sudirman membutuhkan figur dari Lu Raya, tentu nama Andi Basming Matayang berada pada ranking teratas karena dia adalah tokoh yang sangat populer di Lu Raya dan berasal dari birokrat yang senior. Sama dengan Tanri Balilamo, Maijen Purnawirawan Tanri Balilamo berasal dari Enrekang, juga masuk kategori geopolitik dari utara. Karena Andi Sudirman Sulaiman, sahabat dan sobat Ipiso, untuk bisa mempertahankan atau memenangkan kemenangan di 2024, dia harus betul-betul memperhatikan pasangannya dan juga geopolitik. Karena di wilayah yang lain Andi Sudirman telah memilikinya. Dia dikenal berasal dari kelompok yang memiliki kekuatan finansial yang kuat. Dia juga cukup mampu untuk mempertahankan geopolitik dari tengah. Dia bisa masuk kategori figur yang paling teratas yang bisa mewakili kawasan tengah. Bahkan Andi Sudirman Sulaiman dianggap mampu mengamankan partai-partai politik sesuai kebutuhannya karena memiliki kekuatan finansial yang kuat. Tentu persoalan yang harus dia tutupi adalah persoalan geopolitik dan juga persoalan pasangannya. Maka saran dan masukan harus menggandeng birokrat dan memperhatikan geopolitik dari selatan dan utara. Namun persentase yang menyarankan dia untuk menggandeng figur dari selatan itu sangat tinggi, karena memang kalau dilihat kondisi figur tengah dan selatan adalah figur yang seksi untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilgub 2024. Begitupun ketika 01 dari selatan, maka dia harus menggandeng figur dari tengah atau dari utara yang berasal dari Ajat Pareng, berdasarkan pengalaman selama ini, sahabat dan sobat Ipiso. Untuk itu Andi Sudirman Sulaiman harus mempertimbangkan dengan mata nama-nama Isang Iskandar Karenindra, Bupati Jeneponto, Muhammad Firdaus Demanye, Kadipre Telkom Indonesia Timur, Yusuf Somen, mantan PLT Bupati Bulukumba, mantan Sikda Goa, dan tentu dari utara ada nama Maijen Purnawirawan Tanri Balilamo dan Andi Basming Matayang, mantan Bupati Luwu saat ini, sahabat dan sobat Ipiso. Namun tentu semua itu baru bisa terwujud ketika Andi Sudirman Sulaiman dan keluarganya duduk bersama dengan PDIP, PAN dan PKS untuk sama-sama membicarakan bagaimana Sulawesi Selatan ini dibangun dengan efektif berdasarkan segala kebutuhannya, dan bagaimana Andi Sudirman Sulaiman meyakinkan PDIP, PAN dan PKS untuk membangun sinergi jangka panjang dengan tetap bersama-sama di Pilgub 2024. Tentunya dengan pilihan bersama Andi Sudirman Sulaiman yang menentukan siapa wakil yang tepat untuk mendampinginya, baik dalam jangka waktu pendek sampai 2023 September ataupun jangka panjang, yaitu sampai di Pilgub 2024, dan Andi Sudirman Sulaiman yang menentukan wakilnya, sahabat dan sobat Ipiso. Demikianlah analisis saya terkait isu dan saran dan masukan terkait kebutuhan wakil gubernur setelah Andi Sudirman Sulaiman didefinitifkan dalam waktu dekat. Sekian dari saya, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, Wadi Didus Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.